Berikutnya, pemirsa, 4 tempat wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat disegel karena telah dinilai melanggar alih fungsi lahan. Dari 4 lokasi itu, salah satunya sudah mulai dibongkar, yakni Hibis Fantasi Puncak di Tugu Selatan Puncak. Pembongkaran yang masih berlangsung itu targetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Pembongkaran tempat wisata di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, lebih tepatnya Hibis Fantasi Puncak, masih berlangsung. Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah salah satu bangunan yang masih dalam proses pembongkaran. Namun Anda bisa melihat lantai pertama dan lantai keduanya sudah tidak memiliki dinding, hanya tinggal pilar-pilarnya saja. Nah, menurut petugas setempat, secara total ada 15 bangunan besar di kawasan lokasi di mana saya berada. Sejauh ini sudah ada 6 bangunan dari 15 tersebut yang sudah mulai dibongkar. Dan memang proses pembongkaran ini ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tuntas sebelum Idul Fitri 2025. Namun jika saya bisa melihat dengan pandangan mata saat ini memang masih cukup banyak bangunan besar yang masih berdiri. Sebagai contoh, salah satunya adalah bangunan utama yang Anda sedang lihat saat ini memang masih berdiri, belum tersentuh karena ini merupakan salah satu bangunan utama di kawasan wisata. Selain dari itu, wahana-wahana seperti biang lala, lalu juga ada wahana kecil-kecil lainnya seperti carousel. Nah, itu akan dibongkar terakhir karena memang membutuhkan jalur yang cukup luas untuk diangkut keluar dari lokasi. Kami menghitung setidaknya ada 8 mesin alat angkut barang besar, yakni ekskavator yang ada di lokasi. Saat ini memang masih dalam istirahat, namun proses pembongkaran dilaksanakan setiap hari sejak 6 Maret 2025 hingga sore hari. Nah, tidak hanya wahana dan bangunan-bangunan yang ada di lokasi, cone block atau bata-bata batu-batu yang ada di kawasan parkir yang Anda lihat saat ini juga nantinya akan dibongkar. Nah, menariknya Anda mungkin bisa melihat bahwa kawasan parkiran ini, cone block dan juga catnya masih dalam kondisi yang sangat bagus. Ini karena kawasan Hibis Fantasi Puncak baru dibuka Desember 2024. Jadi hanya sekitar 4 bulan saja beroperasi sebelum proses pembongkaran ini dimulai. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang berdiri yang belum disentuh oleh alat-alat besar. Ini masih dalam kondisi yang sangat bagus karena sekali lagi baru dibuka Desember tahun lalu. Nah, menurut petugas di tempat, salah satu kendala yang mereka alami saat proses pembongkaran adalah puing-puingnya. Mengingat bahwa lokasi wisata ini memang bertepatan dengan Sungai Ciliwung yang saat ini memang tertutup pepohonan, namun yang Anda lihat itu di baliknya adalah hulu Sungai Ciliwung. Sehingga petugas di tempat harus sangat berhati-hati saat proses pembongkaran sehingga puing-puingnya tidak menutupi hulu Sungai Ciliwung dan menimbulkan bencana banjir kiriman ke Jakarta dan sekitarnya. Nah, selain dari itu saya juga mungkin bisa menunjukkan sedikit di samping TKP pembongkaran. Kami melihat sejak pagi hari tadi warga banyak sekali yang berhenti bersama keluarganya saat melintasi jalan ini untuk melihat. Jadi ini memang menjadi hiburan sesaat dalam perjalanan begitu ya. Mereka ingin melihat, penasaran begitu dengan semua proses pembongkaran yang berlangsung karena sekali lagi cukup banyak alat-alat besar, kendaraan-kendaraan besar, ada banyak sekali truk yang berjejer. Nah, truk-truk ini memang diperuntukkan membawa puing-puing ke lahan yang tidak produktif begitu. Nah, untuk kemudian nanti akan dikelola lagi puing-puingnya oleh Kementerian Lintas Kementerian seperti Kementerian Perhutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, diketahui bahwa pembongkaran ini merupakan atas instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi setelah ia atau pihaknya mengetahui atau menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Hibis Fantasi Puncak. Pelanggaran tersebut termasuk melebihi batas izin pembangunan sehingga berdampak pada lingkungan. Jadi pada awalnya memang lokasi wisata ini mendapatkan izin untuk mengelola lahan sebesar 4.800 meter persegi di tempat saya berada. Namun dalam praktiknya
tempat wisata melebihi batas tersebut mencapai 15.000 meter persegi. Bahkan sampai ke pinggir Sungai Ciliwung dan juga sampai ke lahan perkebunan teh yang dimiliki oleh PT PN. Nah, tentu ini berdampak pada banjir atau resapan air di hulu Sungai Ciliwung sehingga menyebabkan banjir kiriman di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Jadi memang saat lokasi wisata ini dibuka pada 11 Desember 2024, pemerintah Kabupaten Bogor memang sudah langsung memasang penyegelan dan juga menegur pengelola. Namun pihak pengelola masih tetap beroperasi dengan alasan sudah memiliki dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan. Nah, namun setelah itu, tak lama setelah itu, sekitar 3 bulan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menginstruksikan lokasi untuk segera dibongkar. Nah, memang diketahui bahwa lokasi wisata ini dimiliki oleh pengusaha berasal dari Semarang, Jakarta, dan juga Bogor. Kemudian pengelolanya dilakukan oleh PT JLJ atau Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD Jawa Barat, yaitu PT Jasa dan Kepariwisataan atau PT Jaswita. Nah, oleh sebab itu memang pembongkaran yang dilakukan di lokasi ini dianggap sah, mengingat bahwa PT Jaswita ini merupakan salah satu BUMD Provinsi Jawa Barat. Nah, selain dari itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sebelumnya mengatakan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pembongkaran yang saat ini tengah berlangsung ini tidak ditanggung oleh pemerintah, mengingat bahwa kerjasama PT Jaswita BUMD tersebut ditanggung jawab merupakan bekerja sama dengan anak buah BUMD tersebut, sehingga memang tidak ada kaitannya dengan pemerintah dan kerugiannya tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, proses pembongkaran masih akan terus berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang mengatakan kira-kira akan memakan waktu kurang lebih 2 minggu sehingga diprediksi bisa tuntas sebelum Idul Fitri 2025. Kami akan terus memantau bagaimana perkembangannya di lokasi. Karmel Mursalim, Nabil Haris, Bogor, Jawa Barat.